Shalom, selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, secara khusus saya menyapa dengan penuh kasih jemaat GKMI Cilengsi, bahkan siapapun Bapak Ibu yang menonton program ini, biarlah Tuhan boleh memberkati. Salam sukacita, salam sehat, salam bahagia saya ucapkan kepada kita semua. Biarlah masing-masing kita sudah siap bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita, bahkan bersama dengan keluarga kita untuk datang menyembah Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak membatasi kasih dan kuasa anugerahnya tercurah bagi kita. Mari kita bersatu di hadapan Tuhan sebelum kita lebih dalam, lebih jauh untuk persekutuan ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita akan memuji Dia, menyembah Dia, bahwa Yesuslah kebenaran kita, yang menyelamatkan hidup kita, yang memberikan hidup dan pengharapan, sehingga kita menjadi orang-orang yang ada dalam anugerah-Nya. Yesus, Kau kebenaran yang ibadah kita hari ini dan pengakuan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Sekarang dan akan
kita hari ini dalam kitab Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Amin, amin, amin. Amin, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu ada pergumulan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Hari ini kita kembali datang merendahkan hati kita. Kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa secara umum, berdoa secara khusus. Bahkan Bapak Ibu bersama istri, bersama anak-anaknya boleh bergandengan tangan, berdoa di hadapan Tuhan, memohon belas kasihannya. Biarlah berkat rohani, berkat jasmani, dan iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga, kembali kami datang di hadapan-Mu pada hari yang indah ini Tuhan. Kami menaikkan seluruh pergumulan kami kepadamu, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang melihat keberadaan kami. Sebelumnya biarlah belas kasihan Tuhan menguduskan, menyucikan kami Tuhan dari setiap pelanggaran dan noda kami, agar setiap kesalahan dan pelanggaran kami tidak menghambat berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Pada saat yang indah ini kami berdoa, hamba berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia. Biar Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati aparat pemerintahan kami. Pergumulan yang sementara dihadapi oleh bangsa ini, biarlah Engkau boleh menolongnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Allah ada atas bangsa ini. Berkati pemerintah, berkati tenaga medis ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menghentikan wabah yang sementara merajalela di negeri kami. Kami percaya ada rancangan belas kasihan Allah bagi bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Bahkan hamba berdoa menyerahkan daerah di mana kami berada. Kiranya Tuhan juga memberkati Jawa Barat, memberkati Bogor, memberkati Cilengsi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan, jemaat-Mu GKM Cilengsi. Biar Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati iman pengharapan kepada Tuhan, memberkati tiap-tiap rumah tangga, diberkati usaha pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dengan segala apapun yang mereka hadapi, biarlah kuasa dan kasih-Mu ada atas mereka semua ya Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang hari ini bersama-sama dengan keluarga datang menyembah Engkau, datang memohon anugerah-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang boleh menyatakan kasih dan jawaban itu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bila anugerah dan kekuatan Tuhan ada atas umat-Mu, ada atas kami semua. Bahkan siapapun yang boleh bersama-sama dengan kami hari ini, yang sementara bersama-sama dengan kami menaikkan seru dan harapnya, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah boleh menopang pergumulan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Allah, untuk kita mendengarkan suaranya. Bila suara yang datang dari Tuhan, berita kabar baik yang datang dari surga itu menyentuh hati, menguatkan kita, karena Dialah yang akan kita dengar, Dia akan kita baca hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan menyanyikan pujian Mataku Tertuju Kepadamu.
Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju pada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan berita yang datang daripada Tuhan, kabar baik, kabar sukacita. Kabar yang datang daripada Tuhan sendiri, yaitu firman-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan. Mata kami tertuju kepada Allah kami yang hidup. Mata kami terarah kepada Tuhan yang mengasihi kami. Biarlah rancangan-rancangan yang besar itu boleh dinyatakan atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan, bersama-sama kami merendahkan hati dan diri kami, mempersiapkan hidup kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bila kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami baca, yang kami renungkan, boleh kami simpan dalam hati kami, dalam loh hati kami, sehingga itulah yang menjadi dasar untuk kami melangkah. Bersabda kepada kami, berfirman kepada kami. Berkati hamba yang menyampaikan, berkati umat-Mu yang mendengarkan, menyaksikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita mendengarkan firman Allah. Saya berharap kita semua sudah memiliki Alkitab, maksudnya sudah Alkitab yang sudah dipersiapkan, sudah ada di depan mukanya begitu ya, sudah ada di atas meja. Saya tidak tahu posisi Bapak Ibu apakah duduk di kursi atau melantai, tapi biarlah firman Allah, Alkitab sudah ada di sampingnya. Mari saya berikan kesempatan bagi kita membuka dalam kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Tentu kitab Tawarik ini ada dalam perjanjian lama. Kalau kita cari dalam perjanjian baru nanti selesai khotbah pun tidak dapat begitu ya. Jadi ini dalam kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama yaitu 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12. Kita baca cuma satu ayat. Nanti menjadi perenungan yang ingin saya sampaikan kepada kita khususnya ayat 12 bagian E. Tapi kita baca secara B, kita baca secara utuh ayat 12 ini. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Bapak Ibu kalau mau teriak atau mengucapkan firman Allah di rumah silakan. Saya tidak melarang. Ya demikian firman Tuhan. Ya Allah kami,
Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Perhatikan ayat 12 bagian B. Maaf Bapak Ibu. 12 bagian B dikatakan bahwa kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi ini kalimat sambungnya adalah mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu. Inilah yang menjadi tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, yaitu mata kami tertuju kepadamu. Saudara, sekali lagi saya mengucapkan shalom. Biarlah Tuhan memberkati kita dalam pemberitaan firman Allah hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk ada di hari ini. Ini hari yang spesial menurut saya. Mengapa? Karena hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Puji Tuhan, kita sudah melewati pergumulan di bulan April. Saya tidak tahu seperti apa kisah dan cerita yang harus kita lalui. Apakah banyak kisah yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Tapi biarlah kalimat menjadi tema firman Tuhan kita hari ini adalah mataku tertuju kepadamu, tertuju kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biasanya saat menghadapi kemelut, kekurangan, penderitaan, kesukaran, dan pergumulan, biasanya ada dua hal yang menjadi kerangka dalam kita berpikir. Sekali lagi, dalam menghadapi kemelut, pergumulan hidup, kesukaran, biasanya ada dua hal yang menjadi kerangka berpikir kita, yaitu yang pertama, kita merasa seorang diri dan tidak ada yang memperhatikan kehidupan kita. Sekali lagi, kita terkadang merasa kita hanya sendiri, tidak ada satu orang pun yang memperhatikan kita. Seperti pujian Megizet, aku merasa orang termiskin di dunia, korban perasaan. Ini yang terkadang, lah mana orang-orang terdekat, mana orang-orang yang tadi akrab, kok aku sendiri melangkah, mereka sepertinya meninggalkan aku. Itu kerangka biasa yang pertama. Yang kedua adalah kita merasa Tuhan begitu jauh. Tuhan begitu jauh rasanya, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan tidak mengerti, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan. Pertanyaannya adalah, apakah memang demikian? Tuhan tidak mempedulikan kita? Apakah demikian memang Tuhan tidak memperhatikan kita? Atau memang Tuhan membiarkan kita? Apakah demikian? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yehosafat, Raja Yehuda adalah raja yang termasuk dalam kategori seorang raja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Israel dipimpin oleh seorang raja. Biasanya sifat raja Israel cuma dua. Kalau ia tidak masuk kategori seorang yang benar, maka dia adalah seorang raja yang jahat. Itu saja. Kalau tidak benar maka jahat, kalau tidak jahat maka benar. Tapi puji Tuhan, dalam konteks pembacaan firman Tuhan kita ini, Raja Yehosafat adalah raja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Dia menaruh tapak langkahnya ada di jalan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang sangat menarik adalah di tengah-tengah kepemimpinannya menjadi seorang raja atas umat Yehuda, karena Israel terbagi menjadi dua, ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan. Dan Yehosafat ini adalah raja bagian selatan, yaitu Yehuda. Di tengah-tengah kepemimpinan sebagai raja Yehuda, Alkitab menuliskan bahwa ternyata apa? Ia berhadapan dengan krisis terbesar dalam kehidupannya, yaitu ia sangat takut, ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang tidak pernah dialami. Alkitab mencatat, kalau Bapak Ibu coba perhatikan setelah ibadah ini, boleh membaca ayat 1 sampai ayat yang ke berapa di situ ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Nanti Bapak Ibu boleh baca secara terperinci. Kalau dibaca semua tidak ada waktu, tapi biarlah ada waktu untuk kita di rumah meneliti bersama-sama. Ternyata apa? Dia ketakutan yang luar biasa. Mengapa dia takut? Ada kabar
kepadanya, yaitu ketika ada ancaman serangan musuh, yaitu 3 bangsa yang bersekutu hendak menyerang mereka. Yang pertama adalah Amon, yang kedua adalah Moab, dan yang ketiga adalah Meuni. 3 bangsa bersekutu hendak menghancurkan Israel. Bayangkan dia gemetar, dia takut, dia bingung, dia bimbang apa yang harus dikerjakan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, Yosafat kehilangan akal. Akal jernihnya sudah hilang. Dia kehilangan ide. Tidak ada strategi yang jitu seperti yang biasa dia pakai. Bahkan dia pun tidak berdaya. Karena apa? Spirit kemenangan, spirit roh yang maju itu sudah tidak ada. Hilang keberanian, sudah lenyap. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia jujur di hadapan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sudah bingung, sudah bimbang. Saudara, pernahkah kita berada pada satu titik seperti ini? Kita hilang akal, hilang ide, hilang kekuatan, hilang keberanian. Apa yang harus aku buat? Maju kita tidak bisa, mundur kita tidak bisa, ke kiri tidak, ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, ke atas tidak bisa, ke bawah tidak bisa. Bingung. Apa yang harus kita kerjakan? Ternyata situasi ini dialami oleh Raja Yosafat. Aku tidak tahu, kami tidak tahu Tuhan. Secara pribadi, bahkan secara komunal, secara menyeluruh, bangsa yang dipimpin yaitu bangsa Yehuda bingung, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Namun perhatikan ayat yang luar biasa. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Dia, Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Ini yang sangat menarik. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, bumi terasa jatuh, langit terasa runtuh. Itu yang dialami oleh Raja Yosafat. Tapi ada satu kalimat, ada satu pernyataan yang penuh dengan iman dan pengharapan. Ayat 12b bagian B juga dikatakan apa di situ? Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini yang luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang serba tidak bisa dikerjakan, Yosafat ternyata apa? Ia masih ingat, ia masih sadar bahwa ternyata apa? Ada Tuhan yang tidak kelihatan itulah. Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang ia layani itu, Tuhan yang berkuasa untuk melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupannya. Ini luar biasa. Kita belajar di Yosafat. Di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar, biarlah di lubuk hati yang terdalam, yang orang tidak tahu, ada sebuah kalimat yang berkata, Tuhan, mataku tertuju hanya kepadamu. Tuhan, mataku ingat dan sadar akan Engkau. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mata kami tertuju kepadamu. Apakah artinya ini? Melalui khotbah saya siang hari ini, saya akan menyampaikan kepada kita ada 4 arti dari sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Mata kami tertuju kepadamu. Yang pertama adalah pengakuan bahwa ia tidak bergantung kepada kekuatan sendiri. Ini sebuah pernyataan bahwa dia dan kita tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri. Yosafat seorang raja yang benar di hadapan Tuhan. Apa kekuatannya? Dia punya pasukan, strategi yang luar biasa. Tapi ketika menghadapi situasi yang tidak bisa dikerjakan lagi, dia berkata, mata kami tertuju kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ada kerendahan hati dalam kehidupan Yosafat. Dia tahu kekuatannya tidak bisa dia andalkan. Kekuatan, kemampuannya sendiri tidak bisa dia kerjakan. Ini selaras dengan Yeremia pasal 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa yang kita mau andalkan? Tidak ada. Kekuatan kita terbatas, usia kita
terbatas, duit kita terbatas, relasi kita terbatas. Hanya satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Tuhan yang disembah, dilayani oleh Yosafat. Dan Tuhan itu juga lah yang saya dan Bapak Ibu imani, bukan? Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, mataku hanya tertuju kepada. Ini sebuah pernyataan pengakuan bahwa memang kita tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri. Celaka kalau kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kalau kita bergantung pada kekuatan kita sendiri, maka kita tidak memerlukan Tuhan. Kita tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa besar kekuatan dan kemampuan kita di hadapan Tuhan? Tidak ada. Hari ini pun kita mau berkata, Tuhan, pekerjaanku, pelayananku, tidak ada apa-apanya kalau bukan belas kasihan, kalau bukan kekuatan, kalau bukan kemurahan, kalau bukan kuasa Tuhan yang ada atasnya. Apa yang kumiliki datang daripada Tuhan. Ini arti bahwa mata kami tertuju kepada-Mu, yaitu sebuah pengakuan bahwa memang kita dan Yosafat dalam konteks ini tidak bergantung kepada kekuatan sendiri. Dia menyerah mengangkat tangan. Dia tidak berkata siapa pasukan, tidak. Sungguh luar biasa yang dikerjakan oleh Yosafat. Dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mereka datang kepada Tuhan. Yang kedua, apa arti mata kami tertuju kepadamu? Yang kedua adalah sebuah pengakuan bahwa memang ia tidak bergantung kepada apa yang ia miliki. Yosafat tidak bergantung kepada apa yang ia miliki. Tidak. Ia hanya bergantung kepada sumber pemilik segala hal yang sudah dia miliki. Luar biasa, berbeda pengertiannya. Kita bersyukur boleh memiliki ini dan itu. Itu datang daripada Tuhan. Tetapi itu bukan sebagai hal yang menjadi sandaran dan andalan kehidupan kita. Mata kami tertuju kepadamu. Ini sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya kita tidak bergantung kepada apa yang kita miliki. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari-hari ini kita melihat segala situasi berita membuat kita takut, bukan? Tapi biarlah hari ini kita juga berkata, mata kami tertuju kepada-Mu, karena ada harapan hari esok bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak mengandalkan apa yang kita miliki. Yang kita miliki semuanya terbatas. Yang kita miliki bersifat fana, tapi ada satu yang kekal dan abadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Untuk itulah Dia yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa arti dari mata kami tertuju kepada-Mu? Artinya yang ketiga adalah sebuah pengakuan bahwa hanya Tuhan saja yang dapat diandalkan dan diharapkan. Hanya Tuhan saja yang dapat diandalkan dan diharapkan. Puji Tuhan, pengalaman iman yang dihadapi oleh Raja Yosafat memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Ternyata apa? Dalam situasi yang sulit, yang sukar, yang pelik sekalipun, satu hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah kita mesti sadar, kita mesti ingat bahwa hanya Tuhan saja yang kita harapkan dan kita andalkan dalam kehidupan kita. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu, Tuhan yang punya kekuatan, Tuhan yang punya kekuasaan, Tuhan yang punya keajaiban, Tuhan yang punya jalan, Tuhan yang punya cara untuk menolong kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mampu menuntun, Tuhan yang mampu memimpin, Tuhan yang mampu memegang kita untuk melangkah di hari-hari ke depan kita. Ini yang dialami oleh Yosafat. Mata kami tertuju kepada-Mu, ini sebuah pengakuan bahwa hanya Tuhan saja yang pantas untuk mereka andalkan dan harapkan. Kiranya ini juga menjadi perenungan dan iman kita bersama, bahwa sebuah pengakuan yang dalam di hati kita, Tuhan, Engkau yang kami harapkan dan andalkan dalam kehidupan kami. Ada tindakan yang dikerjakan oleh Yosafat. Apa yang dikerjakan? Yaitu mereka mencari Tuhan. Ini saatnya untuk kita mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mungkin harapan kita sudah mulai habis. Air mata kita mungkin sudah tidak mengalir lagi atas pergumulan kita. Tapi ingat, ada tangan kasih Allah yang sanggup menopang kita. Karena apa? Dia Allah
yang pantas untuk kita harapkan dan andalkan. Totalitas yang dikerjakan oleh Yosafat. Bahkan Alkitab berkata, dia merendahkan diri, dia berlutut menyembah. Dia seorang raja. Dia lepaskan jubah kerajaannya, rubah jubah rajanya, tapi dia merendahkan di hadapan Tuhan. Dia berlutut sampai ke tanah, dia memohon pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan bela kami, Tuhan pimpin kami. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami kerjakan. Dan dia membiarkan Allah yang mengerjakan bagiannya. Bagiannya adalah mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama, arti kata kalimat statement iman, mata kami tertuju kepadamu. Yang pertama, pengakuan bahwa kita tidak bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Yang kedua, kita tidak bergantung kepada apa yang kita miliki. Dan yang ketiga, kita mengaku hanya Tuhan saja yang pantas diandalkan dan diharapkan. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, ini yang terakhir. Apa arti bahwa mata kami tertuju kepadamu? Yaitu kesadaran bahwa Tuhan ada untuk kami. Luar biasa. Sebuah kesadaran bahwa Tuhan ada untuk kami. Seandainya Yosafat pergi kepada hal-hal yang lain, mungkin melakukan penyembahan berhala, maka kisah dalam Alkitab berbeda. Tapi yang luar biasa dikerjakan adalah dia datang mencari Tuhan. Sebuah kesadaran, Tuhan, Engkau ada untuk kami. Berarti Yosafat tidak sendiri, Yehuda tidak sendiri, dan Tuhan tidak jauh. Ternyata Tuhan dekat. Justru dalam pergumulan itulah Tuhan ada atas mereka. Masihkah ada sebuah kesadaran di hati dan jiwa kita bahwa ada Tuhan untuk kita? Masihkah ada kesadaran dalam hati dan jiwa kita Tuhan ada untuk rumah tanggamu? Masih ada kesadaran Tuhan ada untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu, untuk anak-anakmu, untuk keperluan kebutuhanmu, untuk masa depanmu? Masihkah ada sebuah kesadaran yang besar? Jangan biarkan jiwa kita menjadi lemah, hati kita menjadi kecut, dan kita tidak sadar ada Tuhan yang besar yang bersama-sama dengan kita. Karena apa? Tuhan pun ada dalam pergumulan kita. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, puji Tuhan, Yosafat sadar betul ada Allah yang hidup yang akan menolong dia. Ada Allah yang besar yang akan mengerjakan perbuatan baik dalam kehidupannya. Ayat 13 dikatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Luar biasa. Ternyata ini adalah sikap pengandalan diri secara total, secara menyeluruh. Bukan hanya Yosafat, bukan hanya imam-imam orang Lewi, tetapi seluruh orang, seluruh Yehuda. Artinya semua, tidak ada yang terkecuali. Bahkan dicatat lagi istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Mereka datang mencari Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang hancur, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena apa? Ada sebuah kesadaran bahwa Tuhan ada untuk kami. Tadi dia berkata, kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Sehingga ada pengertian, ada sebuah kesadaran bahwa ada Tuhan untuk mereka. Saudara, percayakah kita hari ini ada Tuhan untuk kita? Ada Tuhan untuk bapak ibu semua, ada Tuhan untuk istrimu, ada Tuhan untuk suamimu, ada Tuhan untuk anak-anakmu. Bahkan ada Tuhan untuk pergumulan yang sementara engkau hadapi hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kalau kita membaca, luar biasa. Akhir dari kisah ini luar biasa. Yosafat yang tadinya takut, tapi Allah bekerja atas hidupnya. Dan Tuhan berperang, bukan mereka yang berperang. Tuhan menolong mereka. Mereka mengalami kemenangan hanya dengan kuasa pujian dan penyembahan. Dan di hati kita ada pujian, di hati kita ada penyembahan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, Dia Allah yang maha kuasa. Biarlah hari ini bersama-sama dalam lubuk hati kita yang terdalam. Mungkin orang tidak melihat, siapapun tidak melihat, tetapi ada hati yang keluar, ada ungkapan yang keluar di hatimu, berkata kepada Tuhan, Tuhan, mataku tertuju hanya kepadamu. Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, untuk kebenaran-Mu yang, kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan.
Seperti Yosafat berkata, kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Kuduskan berkati kami semua. Roh Allah berkarya atas roh kami ya Tuhan, agar roh kami memiliki sebuah keyakinan. Hidup kami, hati kami ada pengharapan bahwa mata kami tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga kami tidak bergantung kepada kekuatan kami yang terbatas ini. Kami tidak bergantung kepada apa yang kami miliki ya Tuhan. Bahkan kami mengaku hanya Engkau Allah yang pantas untuk kami andalkan dan harapan. Dan biarlah kami sadar ada Tuhan untuk kami, dan kami percaya melalui pergumulan kami pun Tuhan ada untuk kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh-Mu yang kudus boleh menolong, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biar kebenaran firman Allah hari ini meneguhkan kita semua untuk kita terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kita melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya, sebelum kita mengikrarkan bersama-sama komitmen pemuritan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan kolektifnya. Bila Tuhan memberkati persembahan kita semua. Kita akan mengikrarkan komitmen pemuritan sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus. Marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati, pikiran, iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyelimuti kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Saat teduh, selamat hari Minggu, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Shalom.